Yuk lanjut di pembahasan kali ini gue akan ngebahas modification data part 1 yang dimana akan ngejelasin gimana caranya scraping data di website gitu. Nah, sebelumnya gue lupa di video sebelumnya gue lupa ngejelasin terkait TA gitu kayak protege versionnya, terus jika ada yang mau ditanyakan kontak kemananya gue lupa. Nah nanti gue cantumin semua di description box mulai dari kontak WA jika kalian ingin ada yang mau nanya gitu, terus minta bahas, minta meet atau apapun boleh. Terus yang penting pertanyaan tentang TA ya. Terus misal tentang Google Colab-nya gue juga nanti akan cantumin. Terus protege version, puseki, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut masuk ke pembahasan. Nah, sebelum kita scraping data, biasanya kita kan nyari websitenya dulu kan. Nah, websitenya tuh biasanya di website kayak e-commerce, tapi menurut gua itu kayak jelek banget gitu untuk scrapingnya. Tapi gimana kalian sih? Tapi kalau gua pakainya itu adalah website resmi dari produknya. Nah, karena produk yang gua gunain di TA adalah sepeda, maka gue cari website resmi produknya, yaitu misal gue gunanya Pacific Bike. Nah, website ini tuh nyantumin semua sepeda-sepeda yang ada di brandnya gitu, yang di brand Pacific. Misal kayak gini nih, tuh ini kan banyak tuh produknya. Nah, kalau kita mau scraping, biasanya kita kan scrapingnya tuh dari individual produknya kan, satu-satu kan. Nah, misal kayak gini, kita produk premium Prose. Nah, di produk ini tuh kita akan mengambil spesifikasi yang ininya kan. Nah, spesifikasi ininya tuh kita akan ambil, lalu kita akan masukin ke Excel. Nah, sebelum itu, berarti kita harus bikin Excel-nya terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita bikin Excel-nya tuh agar ngegeneralisasiin semua bagian-bagian yang akan kita ambil. Misal kayak gini nih. Ini brand. Ini kan umum gitu di semua produk. Berarti di semua sepeda ada kok, ada dong. What? Ya. Oke. Nah, misal di brand nih. Di brand ini kan ada nih di semua produk nih. Yang berarti di produk-produk lainnya punya brand juga kan, kayak nggak spesifik doang yang punya brand kan, kayak Elemen, Polygon, dan lain-lain. Nah, berarti kita bikin kolom brand. Lalu setelah itu kita bikin name bike juga, karena kita ingin ngambil nama sepedanya kan. Nah, setelah itu kita bikin bike genre atau bike type. Nah, ini kolom ini opsional, karena ini kolom buat nentuin tipe sebuah produk yang akan dimasukin ke protege-nya. Ini tuh masukannya ke knowledge kalian tentang produk tersebut. Makanya ini opsional, karena gue juga kan harus lihat dulu dari produknya kan, kayak misalnya ini produk apa, tipenya apa, ini tuh tipenya road atau tipe balapan, berarti nanti di tipenya adalah balapan, genre-nya genre apa, ini tuh bisa dipakai apa aja. Ini gimana knowledge kalian, berarti ini opsional, jadi nggak terlalu penting juga, soalnya ini dipakainya di sini aja sih. Nah, di tips ini nih, types ini nih. Oke. Nah, lalu ada frame. Di frame ini tuh ngikutin dari spesifikasi kan, ya udah ini kalian copy paste aja ininya, spesifikasi yang akan kalian pakai gitu loh. Berarti kayak frame, box, ya udah ini kalian copy paste aja di semua kolomnya. Karena semua spesifikasi kayak gini tuh ada kan di tiap produk. Nah, setelah itu kalian sertain juga link bike, link image, dan price. Jangan lupa, karena price ini penting juga kan, harganya kan. Nah, harga dari sini kan. Nah, untuk link image kalian sertain, karena untuk ngerekomendasiin suatu produk dibutuhkan gambarnya kan, buat ngasih tahu pengguna kalau sepedanya tuh kayak gitu loh. Nah, link image ini tuh buat nyimpen URL yang mengandung gambar kayak gini loh. Link ini, URL ini bakal kita simpen di Excel. Jadi nanti kita akan gunain link-link ini untuk ngedownload satu-satu gambarnya gitu loh. Nanti pakai program lagi kok, nggak usah manual. Karena nanti di waktu kita masukin ke programnya, si gambarnya tuh bukan pakai database, bukan pakai referensi juga. Jadi mesti pakai local storage. Jadi gambarnya harus disimpan di laptop kalian gitu loh.
Terus untuk link bike ini tuh penting juga karena si link bike ini tuh buat ngasih tahu gitu kalau ada produk yang error, kita mesti bisa kelihatan kan kayak di URL ini, oh si produk A nggak punya error atau isinya kosong semua. Ya udah kita nanti klik aja si URL-nya buat tahu oh URL ini emang ada error karena spesifikasinya kosong dari websitenya gitu loh. Kan kita nggak tahu kan karena scraping ngambilnya bukan link bukan URL satu-satu tapi URL yang general URL yang nyangkup semua produk kita ambil, terus produknya nanti programnya otomatis nge-scrape, jadi nggak harus kita cek satu-satu juga, kita ngeceknya cuma tahu dari outputnya. Maka dari itu si link baiknya menurut gua masih penting sih. Oke, nah contohnya kayak gini aja nih, kita copy paste URL-nya, URL yang ini, URL yang mengandung semua detail produknya, kita copy, kita masukin ke Google Colab. Nah, yang dimana kalau masih ingat di introduction gua tuh jelasin kita membutuhin satu produk, satu function, yang dimana function tersebut tuh nge-outputin semua detail tentang produk tersebut. Berarti si function ini, scrap detail ini, bakal nge-outputin semua perihal tentang detailnya gitu loh. Nih, ambil contoh, paste si URL-nya, terus kita outputin. Yang dimana nanti hasilnya adalah komponen-komponen yang akan kita ambil. Misal kayak gini, kayak color. Menurut kalian ini penting nggak? Kalau nggak penting berarti kalian nggak usah ambil. Nanti kita bisa continue gitu loh. Ini kayak gini nih. Jadi si value untuk color nggak usah diambil. Tapi kalau value yang selainnya kita harus masukin kayak frame. Kan menurut kita penting tuh. Udah ya masukin aja sisanya. Nah kayak gini nanti ada link bike, link image, brand, name bike, dan price-nya. Nah sebelum lanjut lagi, di Excel ini waktu kalian bikin, gue harap si Excel ini tuh benar-benar jadi patokan untuk kalian. Kenapa? Karena si nama kolom-kolom ini bisa jadi namanya tuh berbeda dari nama yang ada di website. Misal kayak gini nih. Ini misal mana ya? Lihat dulu dari ini deh, dari websitenya. Oh misalnya ini nih, front atau rear brake. Yang kita buat adalah brake doang, bukan pakai front rear brake ini nih. Yang ini nih, front rear brake. Ya enggak? Nah, kalau yang di website front atau rear brake, sedangkan yang di Excel brake, berarti kita benerin tuh apa ya? Repair gitulah, ya modifikasi header yang ada di website, terus samain kayak di kolom yang ada di Excel. Jadi kayak gini nih, kayak nih front rear brakes. Kenapa kita harus samain jadi headernya tuh sama brake? Karena lebih mudah juga, dan nanti si programnya tuh gua tuh nanti bikin seterusnya tuh dia bakal looping ngikutin kolom atasnya, yang dimana kolom atasnya tuh bakal dipakai buat hash details, yang dimana hash details tuh ada di data property. Hash detail ini bakal kepake di program website yang nanti kita bikin, dan di websitenya hash detail ini tuh adalah penjelasan dari si produk tersebut. Jadi menurut gua daripada ribet-ribet ngikutin website, mending website ngikutin kolom, karena websitenya kan banyak. Si Pacific aja ini baru satu yang front rear back-nya. Gimana kalau websitenya tuh nggak Pacific doang, misal dari brand-brand lain dah. Nah, jadi daripada ngikutin yang dari brand satu, mending kita bikin aja sendiri yang si nama kolomnya. Terus nama kolom tersebut jadi patokan untuk kita scraping data. Ya ini walaupun agak capek, tapi worth it untuk dibikin gitu loh. Nah, setelah kita udah tahu, kita bisa scraping data di URL tersebut. Kan kita mesti dapatnya baru satu tuh. Nah, kita pengennya tuh semuanya. Nah, semua produk ini. Karena kita udah bisa nge-scraping satu produk, kenapa kita nggak bikin suatu program yang dimana program tersebut atau function tersebut ngedapetin semua URL dari produk-produknya. Kayak gini nih, ini tuh misal di Premium Pro tuh
Nanti kita dapetin URL-nya, Premium Pro dapetin URL-nya, dan selanjutnya. Nah, berarti URL ini bisa kita gunain untuk looping ngedapetin URL dari produk. Nanti logikanya kayak gini nih, kayak URL 1 atau kita anggapnya kayak URL kumpulan produk mempunyai URL produk 1, URL produk 2, URL produk 3, dan seterusnya. Nah, nanti di URL produk 1, produk 2, dan seterusnya ini bakal kita ambil komponen dan isinya. Yang dimana komponen isinya ini bakal kita masukin ke Excel. Berarti kita loopingnya adalah kita masukinnya ke function scrap product URL sini, yang dimana ini tuh bakal ngambil URL dari kumpulan produk. Udah, ini kita ganti paste, terus kita ubah ininya fungsinya jadi scrap product URL. Nah, kita output lagi, testing lagi. Nah, nanti hasilnya kayak gini nih. Ini logikanya lebih masuk akal nih. Dan itu ini kan produk 1, produk 2, produk 3. Yang berarti semua produk ini adalah dari kumpulan produk atau dari kumpulan satu URL. Nah, ini anggapnya baru satu halaman ini nih, baru satu halaman yang ada di front end ini. Gimana kalau ada banyak banget kumpulan gitu loh. Maksudnya banyak banget kumpulan tuh, misal kayak gini nih. Di sini gue udah nyantumin semua kumpulan-kumpulan produk yang bisa gue dapetin dari si website ini. Yang dimana sini tuh kayak gini nih. Tuh. Jadi ini tuh dia bakal ngasih tahu tentang produk, tentang road bike. Yang gini. Terus yang kedua ini tuh tentang kumpulan produk dari yang tentang mountain bike dan seterusnya. Berarti ini kita bisa melakukan looping, dan dimana loopingnya tuh bakal kita masukin tiap produknya ke Excel. Oke. Nah, seterusnya kita bakal looping. Nah, sebelum itu gue harus jelasin dulu kan, ini function ini buat apa. Oke. Nah, sebelum jelasin function ini harus tahu nih def new ini tuh waktu kita bikin Excel yang kosong ini kan, Excel kosong ini, jangan lupa kita upload dulu. Itu data frame kosong, anggapannya gitu. Nah, di data frame kosong ini kita masukin ke variabel, nanti jadinya gini kan. Oke. Nah, setelah itu kita karena udah tahu caranya buat masukin data dan ngambil data dari kumpulan produk, kita bikin looping. Nah, loopingnya tuh yaitu dari function insert product. R ini adalah isi dari nanti konstan ini, dari array-nya ini atau dari list ini. Jadi nanti dia bakal looping sebanyak list ini nih. Sebanyak list ini nih. Nah, terus si tem ini dia bakal nge-scrape produk URL tadi. Yang dimana berarti kalau dilogikain kayak gini nih. Ini kan scrape produk URLs nih. Misalnya paste misalnya scrape produk URLs. Nah, terus kita ini yang biasa aja deh, yang beda deh. Itu URL-nya sama kayak tadi. Nah, kita outputin nih. Nah, kayak gini kan dapatnya kan, sebuah kumpulan produk. Nah, ini si tem ini berarti isinya adalah kumpulan produk ini. Berarti kita bakal looping lagi untuk yang ada di list ini nih. Nanti si data tiap satu produk ini bakal kita masukin insert into time data. Jangan lupa ini nggunain scrape details, yang berarti ini tuh kalau di tesnya jadi kayak gini lagi. Tem diisi oleh scrape details test 0 misal. Terus ini temnya output. Nah, nanti si data ini adalah isinya kayak gini. Nah, ini kosong kan, berarti ini ada yang error nih. Selanjutnya misal. Nah, ini yang benar nih. Nah, berarti kan si data ini isinya itu adalah isi-isi detail dari suatu produk kan.
Nah, nanti si isi komponen value ini bakal kita masukin ke data-data frame yang akan kita masukin. Di mana parameternya tuh data, new data frame, dan panjang data frame. Panjang data frame tuh untuk masukinnya tuh ngikutin data terbaru gitu loh. Oke. Nah, insert into temp data ini mah simple banget ini logikanya. Jadi dia tuh bakal masukin si value ini ngikutin nama dari komponennya dan nyamainnya tuh sama yang ada di Excel. Jadi logikanya adalah misalnya nih, ini frame kan, namanya tuh frame kan. Berarti dia tuh bakal nyari tuh kolom frame tuh di mana? Oh, di sini. Kolom frame di sini. Nah, nanti si kolom frame tersebut bakal diisi oleh value ini, height in style ini. Nah, udah gitu, dia ngisinya tuh bakal data terbaru. Misal data yang udah keisi itu 10. Terus, oh berarti data terbarunya kan harus 11 kan, berarti dia bakal ngisinya di sebelah sini. Dan row ini berarti yang bakal diisi tuh, row 11 gitu loh. Logikanya nanti kayak gitu. Oke, nah karena ini udah di logika ini harusnya udah masuk akal, berarti kita tinggal looping aja. Dan ini biasanya emang agak lama, sekitar kalau datanya ratusan sampai 5 menit bisa sih. Jadi kita skip aja. Oke, nah ini sepertinya udah selesai nih. Nah, untuk dilihatnya kita langsung aja, kita outputin aja si data frame yang kita udah masukin ke parameternya. Nah ini tuh hasilnya nih bakal kayak gini nih. Nah ini hasilnya masih agak ngaco, bukan agak ngaco lagi tapi ngaco banget gitu loh. Nah, kenapa yang kata gua, kenapa harus si nama kolomnya tuh harus ngikutin yang Excel? Karena kalau nggak ngikutin nanti bakal kayak gini nih. Ini tuh lama karena si datanya tuh menganggap bahwa si value tersebut tuh kan belum ada tuh nama kolomnya, yang berarti ya udah kita bikin kolom baru aja dengan nama kayak gini nih, kayak gitu. Nah ini kan nggak mau kan kita kan, tapi kita maunya kan ngikutin dari Excel. Nah kalau kita pengen mau ngikutin dari Excel, ya udah kita cek aja hasil si columns-nya tuh apa aja sih yang ngaco. Nah ini bisa dilihat kan yang ngaconya tuh kayak gini nih. Nah gue bikin catatan tuh di Excel gue bikin catatan kan. Nah catatan ini tuh nanti gue bikin buat kayak ada yang error. Nah anggap aja sih catatan ini adalah sebagai patokan gitu, patokan dimana kalau si kolom setelah catatan ada, berarti kolom tersebut adalah kolom yang error gitu loh, kolom yang nggak ngikutin nama-nama kolom yang gue pengen gitu loh. Yang berarti ini nih catatan ke bawah, yang ini dari si kosong ke bawah ini tuh adalah kolom-kolom antara error atau enggak sebenarnya tuh udah ada, cuman namanya beda atau tipe dari websitenya. Nih contoh kayak gini nih, handlebar. Gue udah bikin kan ini handlebar nih. Yang ini adalah kolom yang gue bikin handlebar. Di website B-nya gede, di gua B-nya kecil. Nah ini yang agak bikin capek dikit adalah kita harus ngebuat si handlebar ini koreksi dirinya dan bikin si B ini jadi B kecil. Yang berarti kita harus ubah code ini, yang if ini dalam if ini, ngikutin Excel kita. Nah, kalau kita mau langsung kita skip dulu. Nah, ini gue udah benerin semua dan gue kira-kirain aja. Kayak misal kayak front derailleur ini bisa dilihat kan kayak yang di gua tuh front derailnya D-nya kecil kan. Berarti ini gua harus bikin di dalam if, yang dimana di dalam if-nya tuh yang ini front derailleur ini kita bikin dia di isinya tuh headernya adalah D-nya kecil gitu, jadi ngikutin Excel. Nah ini yang bikin keselnya tuh di daerah sini aja sih, tapi seenggaknya kalau kita bikin kayak gini sekitar ya 30 menit mungkin. Tapi jangan salah data yang kita dapetin kalau nggak digituin. Nah, data yang kita dapetin itu udah 220 data tuh, 226 data. Berarti kita cuman ganti-ganti aja website yang tipe-tipenya, komponen yang typo, kita ngikutin Excel kita aja. Dan di sini emang agak lama dan ribet, tapi mau gimana lagi.
Nah, setelah kita udah benerin, kita running ulang. Dan ini bakal lama lagi. Tapi nggak akan selama kayak yang pertama. Karena kalau yang pertama tuh dia lama banget karena dia harus bikin kolom baru gitu. Logikanya kayak gitu. Jadi dia tuh ngiranya karena komponennya belum ada, jadi dia bakal bikin kolom barunya sendiri. Tapi kalau kolomnya udah ada, dia bakal langsung masuk ke data frame-nya gitu loh. Berarti ya udah kita running ulang. Nah, cara running ulangnya nggak boleh running bagian sininya ya. Tapi kita harus ngegenerate ulang data frame kosong gininya. Karena kalau kita running ulangnya langsung di daerah sini, di apa sel yang sini lagi, yang ada adalah dia masuk ke data baru, yaitu dia bakal lanjut di kolom row 226 lagi gitu. Jadi nanti dari 226 ke bawah, jadi dia bakal langsung lanjut, bukan bikin baru. Jadi kalau mau bikin baru ya udah nih running ulang aja, nggak apa-apa kok. Bentar. Nah, setelah itu baru kita bisa bagian sel ini kita running ulang. Dan di sini emang agak lama, sekitar 2 menit, tapi nggak akan selama kayak sebelumnya. Kita skip lagi. Oke, nah ini si programnya udah selesai. Nah, nanti kita bisa langsung lihat aja hasilnya kayak gimana. Nah, hasilnya ini agak lebih rapian, lebih rapi dari yang sebelumnya kan. Kayak kita bisa lihat juga kolom terakhir, paling terakhir di Excel kita, si catatan tadi. Menjadi kolom terakhir gitu, bukan kayak tadi ngaco banget itu. Dan kita juga bisa dilihat nih kayak semua spesifikasinya udah dapet. Nah, dan ini kolonan ini tuh berarti di websitenya emang nggak ada ya, bukan dari kitanya error, tapi emang ada beberapa produk yang kalau dari gua sepedanya tuh emang nggak ada, kayak Reelshock tuh adalah per belakang, jadi emang ada beberapa produk yang kosong gitu dan nggak punya suspensi belakang gitulah. Dan jangan lupa ini bike genre dan bike type adalah kolom yang harus kita isi, ngikutin knowledge kita sendiri, dan nggak bisa diisi apa namanya tuh, nggak bisa diisi otomatis. Sebenarnya bisa, cuman kalian harus pikir sendiri aja itu mah. Oke, nah dikiranya udah good dan oke, kita bisa download si Excel-nya. Dan Excel-nya tuh ada di sebelah kiri ini. Kalian download aja langsung. Nah, hasilnya nanti kayak gini nih. Nah, ini hasilnya kayak gini. Nah, ini lebih baik daripada masukin manual kan. Dan ini tuh udah lumayan banyak, ada 225 data. Nah, ini ada yang error nih kayak gini nih. Ini kan error tuh. Kita dapetnya cuma si ininya doang kan. Nama sepedanya doang kan. Nah, ini bisa kita cek dengan ininya nih, linknya. Ini bisa kita cek aja ini linknya, kenapa dia nggak dapet hasilnya. Nah, biasanya kalau nggak dapet hasilnya, tapi di sininya ada, berarti ini tuh adalah di masalah di inspect-nya. Dan ini daripada kita benerin si program yang ngikutin div yang ada di front end yang ini, mending kita input manual aja sih, nggak apa-apa. Orang yang errornya juga cuman sekitar, anggap aja ini 225, anggap yang error tuh sekitar 10. Kita kan lebih enak benerin yang error 10 biji daripada masukin satu-satu kan. Jadi gitu sih. Nah, karena kalau udah dapet semua, kalian bisa lanjutin ke website selanjutnya gitu loh. Nanti kalian bisa scraping lagi. Ini kita running ulang lagi nih. Ini running ulang. Terus ininya kita benerin, ngikutin website lain. Udah gitu kita ininya pasti yang function kedua di bawah ini tuh pasti selalu ini ya, selalu fix kalau di gua, karena menurut pengalaman gua semuanya untuk loopingnya sama sih. Yang dibenerin itu cuma 2 function atasnya, yaitu yang detail, cara nge-scrape detail, dan cara nge-scrape kumpulan produk. Oke. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung kontak person di description box. Dan untuk video part 1 modification data cukup sekian. See you on the next video.